Halo semua, di sini saya Prima Rosa Berukaro sekali dengan NIM 2413041052 akan membahas analisis tokoh pendidikan abad pertengahan sampai abad 21 yang inspiratif. Di sini saya akan memilih KH Ahmad Dahlan. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwis lahir pada 1 Agustus 1968 di Yogyakarta, Indonesia, adalah seorang utama dan tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, meningkatkan pemahaman agama, dan memperkuat pemersatu umat Islam. Ahmad Dahlan dikenal karena pemikiran yang progresif dan usahanya dalam memperjuangkan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Melalui Muhammadiyah, ia memperkenalkan berbagai lembaga pendidikan dan amal yang tetap berpengaruh hingga saat ini. Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923, tetapi warisannya tetap hidup melalui gerakan Muhammadiyah. Alasan yang menginspirasi saya, keteladanan Ahmad Dahlan menjadi contoh yang baik tentang kepemimpinan yang tulus dan berdedikasi. Ia bekerja keras untuk memajukan masyarakat, dan beliau bertekad untuk melakukan perubahan dan pembaruan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, biografi hidup Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Dalam silsilah beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali kota besar dan seorang yang terkemuka dari Wali Songo. Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan istrinya Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Saat kecil, Ahmad Dahlan diasuh dan dididik mengaji Al-Quran dan ajaran Islam oleh ayahnya Kiai Haji Abu Bakar. Selanjutnya beliau belajar fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh dan nahyu kepada Kiai Muhsin. Menunaikan ibadah haji pertama kalinya pada umur 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun untuk mendalami ilmu agama. Pada tahun 1888 beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1889 Masehi, beliau dinikahkan dengan Siti Walidah, putri Ki Haji Muhammad Fadil yang merupakan kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 anak. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tanggal 23 Februari 1923 pada usia yang belum terlalu tua, yaitu kurang dari 55 tahun. Setahun sebelum meninggal, beliau menderita sakit paru-paru sehingga dokter menyarankan agar beristirahat di Tretes, Jawa Timur. Alih-alih beristirahat, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru sibuk menyampaikan dakwah di sekitar tempat istirahatnya. Yang selanjutnya yaitu kontribusi dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang salih dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Yang kedua, materi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yang pertama, pendidikan moral. Akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua,
pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara pengembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan keinginan hidup bermasyarakat. Ketiga, metode mengajar. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Menurut Samsun Nisal, dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam menerangkan bahwa problem tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. 4. Pendidikan Muhammadiyah menanamkan keyakinan paham tentang Islam dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Penerapan sistem pendidikan Muhammadiyah ini ternyata membawa hasil yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia. 5. Peserta didik Muhammadiyah berusaha mengembalikan ajaran Islam pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Ki Haji Ahmad Dahlan telah mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan kemasyarakatan, individu, dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu relevansi masa kini. Pemikiran dan nilai-nilai Ahmad Dahlan tetap sangat relevan di era modern ini, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah konsep pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ahmad Dahlan memperkenalkan pendidikan yang tidak hanya mendalami ajaran agama, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia modern. Pendekatan ini sangat penting di masa kini karena masyarakat membutuhkan generasi yang memiliki keadilan teknis sekaligus moralitas yang kuat. Model pendidikan Muhammadiyah yang terus berkembang mencerminkan berapa relevannya konsep integrasi ilmu ini dan memenuhi kebutuhan dunia yang semakin kompleks. Selain itu, Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Di era globalisasi yang penuh tantangan moral, pendekatan ini menjadi sangat berharga. Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai akhlak, tanggung jawab, dan kepekaan sosial mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, etika kerja yang baik, serta kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Nilai-nilai ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan peduli terhadap sesama. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pemberdayaan sosial juga sangat relevan saat ini. Melalui Muhammadiyah, ia mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas sosial yang membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat, konsep pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang diterapkan oleh Ahmad Dahlan menjadi inspirasi bagi banyak organisasi sosial dan lembaga pendidikan di Indonesia. Kontribusinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat mengajarkan bahwa pendidikan dan organisasi sosial dapat berperan penting dalam menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat. Dari materi Ahmad Dahlan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh pembaru Islam dan pendiri Muhammadiyah yang berperan dalam memajukan pendidikan dan kehidupan sosial di Indonesia. Ia memperkenalkan konsep pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum,
menjadikan pendidikan sebagai sarana mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan peduli terhadap sesama. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pentingnya istijat dan tahjid atau pembaruan menginspirasi umat Islam untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap pemahaman zaman. Warisannya dalam bidang pendidikan sosial dan keagamaan tetap relevan hingga kini, menjadikan Ahmad Dahlan sebagai inspirasi bagi pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral.